Learning, strategi operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismiatul Ilmiah NPM 244 dari kelas Strategi Operasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. Apa sih perumusan strategi operasi itu? Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Nah, perumusan strategi ini biasanya hanya dilakukan sesekali dan sangat relatif jarang terjadi. Nah, analisis apa saja sih yang diperlukan untuk formulasi? Nah, analisis yang dilakukan formulasi ada 3, yaitu menganalisis kebutuhan pasar, menganalisis kemampuan sumber daya operasional, dan yang terakhir ada kemampuan menganalisis kebutuhan pasar, yaitu analisis yang dilakukan untuk mempelajari berbagai masalah pasar seperti bagaimana lokasi pasar, bagaimana sifat pasar, dan karakteristik pasar. Yang kedua ada menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Nah, menganalisis kemampuan sumber daya operasional ini bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan analisis SWOT sebagai strategi yang diterapkan secara luas sebagai titik awal yang baik untuk menganalisis sumber daya operasi. Nah, mekanisme ini biasanya dilakukan secara eksplisit dengan menghubungkan faktor internal dan faktor eksternal. Yang terakhir ada kemampuan. Kemampuan sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Tetapi gagasan kemampuan ini bukanlah gagasan yang mudah karena kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis, langka, dan sulit dipindahkan. Selanjutnya ada tantangan dalam perumusan strategi. Ada batasan kemampuan organisasi manapun untuk menyelaraskan diri dengan persyaratan lingkungan yang berubah. Ini karena dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Salah satu contoh paling terkenal dari operasi yang tidak mampu mengatasi kelambanan dan menyesuaikan diri dengan serangkaian persyaratan pasar baru adalah IBM antara tahun 1980 dan pertengahan 1990-an, ketika ia berjuang untuk beradaptasi dengan dunia PC. Nah, bagaimana cara mengetahui proses perumusan itu selesai? Ada 4 cara, yaitu dengan kelengkapan, korespondensi, koherensi, dan kekritisan. Kelengkapan. Kelengkapan ini adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua ada korespondensi, yaitu kesesuaian antara pilihan terhadap keputusan dan prioritas relatif tujuan kerja. Yang ketiga ada koherensi, yaitu pilihan keputusan tidak membawa operasi ke arah yang berbeda. Dan yang terakhir ada kekritisan, yaitu penekanan pada tujuan kerja dengan prioritas tinggi. Selanjutnya ada implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini adalah cara strategi dioperasionalisasikan atau dijalankan. Nah, kegiatan ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi ini dapat tercapai. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab dalam implementasi ini? Ada 2, yaitu staf operasi dan lini operasi. Staf operasi ini berisi seseorang yang berada pada operasi pusat, dan lini operasi yaitu manajer operasi yang bekerja dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses strategi operasi, pemantauan, dan pengendalian.
Apa perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis? Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Prosedur harus mampu memberikan indikasi awal dengan mendiagnosis data dan memicu perubahan yang sesuai dalam cara penerapan strategi operasi. Dalam beberapa hal, pandangan strategis tentang pemantauan dan pengendalian ini serupa dengan cara kerjanya secara operasional. Pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan operasi tampaknya merupakan masalah yang mudah. Setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar terjadi. Setiap penyimpangan dari apa yang seharusnya terjadi kemudian dapat diperbaiki melalui semacam intervensi dalam operasi. Mudah-mudahan ini akan membawa operasi kembali ke jalurnya yang dengan sendirinya mungkin akan melibatkan beberapa perencanaan ulang. Akhirnya, bagaimanapun, beberapa penyimpangan lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan akan terdeteksi dan siklusnya diulang. Berikutnya adalah contoh penerapan proses strategi dalam perusahaan. Contoh perusahaan yang saya ambil yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan seperti pembuatan mie, produk makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, kemasan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan cold storage, jasa manajemen dan penelitian, serta pengembangan. PT Indofood ini merupakan perusahaan yang bermarkas di Jakarta dan telah didirikan pada tahun 1990. Proses strategi operasi yang dilakukan oleh PT Indofood dilakukan dengan melalui 4 tahapan, yaitu perumusan, implementasi, pemantauan, dan pengendalian. Perumusan sendiri yaitu dilakukan dengan menetapkan arah tujuan dan target bisnis. Nah, bagaimana sih tujuan dan target bisnis PT Indofood itu? Indofood akan berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Yang kedua yaitu menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengisi setiap divisi dengan penyesuaian rencana produk sehingga akan selalu tersedia segala jenis produk-produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, dengan cara menjaga persediaan di gudang seminimal mungkin sehingga tidak terjadi keterlambatan pemesanan. Yang ketiga, ada menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, perusahaan Indofood ini akan mengoptimalkan sumber daya yang unggul dengan memberikan pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap jabatan, mulai dari tingkat jabatan operatif yang bersifat teknis hingga tingkat yang lebih tinggi dan bersifat kompetensi manajerial dan leadership. Tahapan yang kedua yaitu ada implementasi. Implementasi ini menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan dalam perumusan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara 1. Mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, ada menetapkan struktur perusahaan dan tugas-tugas. Yang ketiga, ada merekrut, menyeleksi dan melakukan pelatihan serta pengembangan tenaga kerja. Tahapan yang ketiga ada pemantauan. Nah, pemantauan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemantauan mutu dan pemantauan SDM. Pemantauan mutu sendiri dilakukan dengan 3 cara, yaitu pemantauan mutu bahan baku, pemantauan mutu proses produksi, pemantauan mutu produksi. Nah, pemantauan mutu ini digunakan untuk pengamatan setiap proses produksi sehingga tidak terjadi penyimpangan dari standar
yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, pemantauan SDM ini juga dilakukan agar karyawan-karyawan tidak melakukan penyimpangan pada di area perusahaan. Nah, tahapan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja. Yang kedua ada memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Dan yang terakhir ada menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.